Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Kali ini saya ingin menjelaskan kembali kepada Bapak Ibu sehubungan dengan video saya yang sebelumnya, yakni dalam hal memindahkan kerja mengisi aplikasi e-supervisi dari HP ke laptop. Namun ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak semuanya bisa berhasil. Teman-teman saya di kantor ternyata ada beberapa teman yang mengalami kegagalan di dalam menginstalasi aplikasi e-supervisi di laptop. Kita ketahui bahwa e-supervisi itu bisa dioperasikan di laptop dengan bantuan aplikasi yang lain, yaitu Notes Player. Namun ternyata ada beberapa kendala yang ditemui, dan ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian di beberapa daerah, atau di antara Bapak Ibu ada yang mengalami kegagalan juga. Oleh karena itu, malah kali ini saya ingin namun apa yang saya sampaikan hanya sebatas apa yang saya ketahui. Saya memang tidak memiliki pengetahuan khusus di bidang teknologi komputer ini, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, apabila ada memang Bapak Ibu guru yang lebih paham tentang ini, atau siapapun yang lebih paham tentang ini, mohon dimaklumi dan bisa memberikan masukan kepada saya untuk bisa memperbaiki apa yang mungkin saya sampaikan ini salah. Baik Bapak Ibu, mencari penyebab kegagalan instalasi e-supervisi di laptop. Nah, ini ada beberapa penyebab kegagalannya. Yang pertama adalah spesifikasi laptop yang rendah, yang relatif rendah. Spesifikasi laptop yang rendah akan menyebabkan kerja laptop kurang optimal. Ini biasanya laptop itu atau komputer itu dipengaruhi oleh prosesornya, apakah itu menggunakan Core i yang kita kenal Core i, kemudian ada AMD, kemudian ada Ryzen dan sebagainya. Ini akan berpengaruh. Makin tinggi speknya, maka kerja laptop semakin baik. Kemudian tentang RAM-nya, memori yang itu, mulai dari yang paling rendah misalnya, kemudian 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB dan seterusnya. Jadi apabila speknya rendah, akan menyebabkan kerja laptop kurang optimal. Solusinya adalah ya menambah RAM apabila di laptop itu masih ada tempatnya atau slotnya. Kemudian bisa juga diganti dengan mengganti hard disk dengan SSD. Ini ada kerja SSD, bisa Bapak Ibu googling, jadi bisa mencari di Google bahwa SSD itu akan menggantikan kerja hard disk, akan membuat kerja laptop itu bisa lebih optimal. Nanti di dalam komputer Bapak Ibu digantikan dengan SSD, kemudian sistem biasanya di bagian C atau di C itu biasanya ditempatkan sistem. Kalau diganti dengan SSD, maka ini bisa membantu kerja laptop kita, kerja komputer kita menjadi lebih cepat. Kemudian punya
saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Laptop saya spesifikasinya tinggi. Ini hanya memorinya hanya 4 GB, kemudian prosesornya ini masih Core i3, Core i3. Jadi tidak terlalu tinggi juga. Jadi ini sebagai bandingan atas tampilan yang sudah Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya. Kemudian yang menyebabkan juga adalah antivirus yang menolak aplikasi baru. Ada antivirus yang kadangkala itu menganggap software atau aplikasi baru yang akan kita install itu sebagai virus, sehingga kemudian ditolak olehnya, sehingga kita gagal melakukan instalasi terhadap software baru atau aplikasi baru itu. Solusinya adalah menonaktifkan antivirus yang ada di laptop Bapak Ibu sebelum menginstal aplikasi baru. Di nonaktifkan kemudian dulu antivirusnya, kemudian Bapak Ibu menginstal aplikasi yang baru itu. Nah, penyebab lainnya adalah adanya sampah aplikasi. Apabila laptop tidak pernah dibersihkan, sampah aplikasinya akan menyebabkan gangguan kecepatan laptop kita. Kalau artinya temporary. Jadi yang ini yang harus kita bersihkan. Bagi orang yang mengerti caranya membersihkan ini, saya kira tidak terlalu sulit dengan mencari file temp itu di harddisk kita atau di komputer kita, kemudian kita sorot, nanti kalau ketemu kemudian di delete. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara melakukan refresh. Jadi sering melakukan refresh, caranya ya dengan klik kanan di komputer kita, kemudian ada tulisan refresh, kemudian kita klik. Contohnya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ketiga adalah gangguan software atau aplikasi. Ini gangguan ini berupa adanya bagian atau pad yang ada di software yang hilang. Ini menyebabkan kinerja laptop kita juga akan berkurang menjadi lebih lambat biasanya. Jadi solusinya ya Bapak, maka semua aplikasi yang ada di komputer atau laptop Ibu atau Bapak Ibu akan terhapus semua dan harus mengulang dari awal. Kalau misalnya hanya aplikasi tertentu yang di luar Windows itu mungkin masih bisa diperbaiki. Nah, solusi lain yang saya tawarkan untuk kalau terpaksa Bapak Ibu tidak bisa bekerja di laptop karena gangguan pada fisik dari laptop itu, atau misalnya karena kurang tinggi spesifikasinya, maka Bapak Ibu mungkin masih bisa kerja di HP Android Bapak Ibu dengan bantuan beberapa alat. Yang kecil ini dicolokkan ke HP-nya, kemudian yang ini nanti kita colokkan. Alat lain itu ya berupa bisa berupa keyboard eksternal Bapak Ibu. Ini keyboard eksternal yang dijual di toko-toko. Hanya permasalahannya ada HP yang tidak kompatibel atau tidak bisa tidak bisa mendeteksi adanya alat lain di luar HP, yang seperti alat ini. Nah, ini adalah solusi yang saya tawarkan. Ini adalah bukti kalau ini di tab, jadi bisa disambungkan dengan
keyboard, kemudian bahkan ke mouse-nya. Ini ke tab. Ini lebih besar, lebih layarnya lebih lebar. Ini ada juga yang ke HP Bapak Ibu. Jadi dengan alat semacam ini tidak kelihatan kabelnya, ini kemungkinan menggunakan Bluetooth, sekian non kabel berarti. Dan ini adalah juga aplikasi lain. Hanya masalahnya saya memang belum membuktikan untuk itu, tapi menurut saya ini sangat sangat masuk akal. Jadi kalau OTG-nya yang ini saya memiliki, jadi ini adalah OTG yang mungkin bisa disambungkan dengan HP kita. Jadi begini Bapak Ibu. Kemudian ini nanti kita sambungkan ke keyboard eksternal yang kita bisa belikan di toko. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah mungkin jawaban apabila ada Bapak Ibu yang mengalami kegagalan. Jadi kita memang tidak bisa memaksa bahwa semua aplikasi itu bisa diterapkan di laptop kita. Jadi kadang-kadang kita terpaksa tetap harus kerja di perangkat yang memang sudah disiapkan untuk itu, jadi di HP ini. Jadi saya sarankan memang yang bisa saya sarankan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa memahami. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ganevis Prihatanto dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.